wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Amirahmi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang sholat berjamaah. Ya. Kalian mungkin di rumah kalian sering melaksanakan sholat berjamaah. Udah tahukah apa itu sholat berjamaah? Ya, ada yang tahu? Ya, mungkin kalian sudah pada tahu apa itu arti sholat berjamaah. Ya, baiklah, Ibu akan bahas apa itu arti sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Ya, sekurang-kurangnya ya sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Ya. Salah seorangnya menjadi imam dan salah seorangnya menjadi makmum. Ya, itu jadi dalam sholat berjamaah itu paling sedikit 2 orang. Ya, jadi yang satunya jadi makmum, yang satunya lagi jadi imam. Adapun hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalian tahu apa itu sunnah muakkad? Ya, yaitu sunnah ya yang sangat dianjurkan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menghukuminya ya sholat berjamaah itu dengan fardu kifayah, bahkan wajib. Ya, arti dari wajib itu sendiri kan kalian sudah tahu. Wajib itu kalau misalkan kalian laksanakan itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian tinggalkan itu berdosa. Ya, jadi kenapa sampai sebegitu memberikan hukum dalam sholat berjamaah itu seperti itu ya? Karena ya, dengerin, sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Salah satunya adalah akan dilipat gandakan pahalanya 20 derajat ya. Maka sholat berjamaah itu dihukumnya sampai ada para ulama itu menghukumnya wajib ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena begitu utamanya sholat berjamaah, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika sholat berjamaah. Ya, yang pertama adalah ya syarat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, syarat sah sholat berjamaah. Ya, apa sih sholat berjamaah itu? Apa sih syaratnya? Ya. Nah, di sini syarat sholat berjamaah yaitu diantaranya yang pertama otomatis ya harus ada imam. Ya, kalau tidak ada imam itu bukan berjamaah nanti. Yang disebutnya bukan berjamaah kalau tidak ada imamnya. Ya. Yang kedua, makmum itu harus berniat mengikuti imam. Selanjutnya, sholatnya dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Ya. Sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, karena pentingnya posisi imam di sini sebagai pemimpin dalam sholat berjamaah, maka ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi imam. Ya, jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi imam. Ada syarat kita kalau bisa menjadi imam. Ya, yang pertama syarat menjadi imam adalah
balik. Ya, kalian sudah tahu, Ibu pernah bahas apa itu balik, ya. Balik. Yang kedua, berakal sehat. Kemudian yang jadi imam itu adalah laki-laki. Ya. Boleh juga perempuan menjadi imam asal ketika makmumnya itu adalah perempuan semua. Maka yang menjadi imam boleh perempuan. Ya. Selanjutnya, kemudian yang menjadi imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Selanjutnya, yang menjadi imam harus fasih membaca Al-Quran. Yang menjadi imam juga, dia harus berdiri pada posisi paling depan ketika imamnya adalah laki-laki, ya. Tetapi dalam berjamaah ketika imamnya adalah perempuan, posisinya adalah safnya itu rata satu baris dengan makmumnya. Jadi bedanya, ya, kalau kita berjamaah dengan laki-laki dengan perempuan, yang menjadi imam laki-laki adalah posisinya duduknya berdirinya adalah imamnya di paling depan. Tapi kalau kita berjamaah imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka posisi imamnya itu adalah sama, ya, dengan makmum, ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi imam itu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Itu adalah syarat-syarat menjadi imam. Selanjutnya, selain menjadi imam, ada juga kita ada sebagai makmum, ya. Dalam sebagai makmum sendiri ada syarat-syarat tertentu, ya. Yakni, ya, satu, yang menjadi makmum itu harus berniat mengikuti imam, ya. Terus makmum itu harus mengetahui gerakan imam, berada dalam posisi tempat yang sama dengan imam. Terus selanjutnya posisinya berada di belakang imam, ya. Terus yang paling penting nih dalam sholat berjamaah itu harus di garis bawah ini, ya. Jadi awas, jangan sampai seperti ini terjadi. Tidak boleh mendahului imam, ya. Jadi begini, makmum itu tidak boleh mendahului gerakan sholatnya imam. Kalau itu terjadi, kalau kita sebagai makmum mendahului gerakan sholat imam, maka sholatnya tidak sah untuk sholat berjamaahnya, ya. Terus selanjutnya, hendaknya sholatnya makmum itu sesuai dengan sholatnya imam, ya. Contohnya, misalkan imam sholat asar, maka makmumnya juga harus sholat asar, ya. Itu adalah syarat sah menjadi makmum. Jadi bukan sebagai imam saja yang ada syarat sahnya. Sebagai makmumnya sendiri kita ada syarat-syarat tertentu. Yaitu yang paling sangat digaris bawahi, tidak boleh mendahului gerakan sholatnya imam, ya. Terus selanjutnya, ya, dalam berjamaah, ya, dalam berjamaah itu ada makmum. Makmum itu dibagi menjadi dua bagian, yakni ada yang disebut dengan makmum muafiq, ada juga yang disebut dengan makmum masbuk, ya. Makmum muafiq adalah makmum yang tertinggal dalam mengikuti imam, tetapi dia sempat membaca Al-Fatihah, ya, yang artinya makmum itu makmum muafiq, ya, masih mendapatkan rakaat yang utuh. Dan jadi kalau makmum muafiq itu masih bisa mengikuti rangkaian sholatnya dengan imam dari awal sampai akhir, ya. Namun yang terlambat mengikuti imam, ya, yakni seperti begini.
imam itu sholatnya sudah melakukan gerakan ruku dan iktidal dan lainnya, misalkan sudah 1 rakaat, ya, maka itu dinamakan adalah makmum masbuk, ya. Dia itu adalah ketinggalan rakaatnya, ya. Jadi itu yang dinamakan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada yang disebut dengan makmum muwafiq, ada yang disebut dengan makmum masbuk, ya. Jadi kalau makmum muwafiq itu mengikuti walaupun cuma ada yang tertinggal, tapi masih bisa mengikuti dari Fatihah, ya. Jadi masih mengikuti rangkaian sholat berjamaah dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang namakan makmum masbuk adalah yang tertinggal rakaat, ya. Pas datang ke masjid, imamnya sudah ruku, sudah sujud, ya. Maka itu dinamakan makmum masbuk, ya. Terus kemudian apa saja sih sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah itu, ya? Yang pertama udah otomatis, ya, sholat fardu, ya, yang 5 waktu itu wajib dilaksanakan secara berjamaah, ya. Seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi Ibu yakin kalian itu biasanya yang kalian lakukan sholat berjamaah itu cuma maghrib aja, ya enggak? Iya, Ibu sudah tahu, ya. Kebanyakan kalian itu sholat berjamaah itu cuma maghrib aja, yang lainnya di rumah. Kadang-kadang tertinggal sholatnya, ya. Awas, Ibu tekankan, kalian sebagai umat Islam jangan sampai ditinggalkan sholat wajib, ya. Jadi selain sholat yang tadi disebutkan Ibu, yang bisa dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Jumat, sholat tarawih, sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, ya. Itu sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, ya. Kemudian, ya, boleh kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya. Apa sih yang menggugurkan kita boleh tidak bersolat berjamaah, ya? Yang pertama, boleh kita tidak sholat berjamaah karena alasannya hujannya lebat, ya, takut di jalan, ya. Yang kedua adalah angin topan, ya. Terus yang selanjutnya, ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah tapi perut kita sedang lapar, hidangan sudah tersedia, itu boleh kita berjamaahnya nanti saja dengan misalkan dengan yang lain, bisa dikerjakan dengan yang lain atau bisa dikerjakan munfarid. Kalau misalkan hidangan sudah tersedia, perut kita lapar, ya, itu Allah memberi keringanan, kita boleh tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, ya. Atau kalian sakit, ya, sakit banget, tidak bisa berdiri, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena misalkan tidak bisa jalan, jalannya sakit misalkan. Atau bisa nih kalian tidak mengerjakan sholat berjamaah kalau kalian habis makan petai atau habis makan jengkol. Kok bisa sih, Bu? Iya, karena takut orang lain itu tidak nyaman dalam sholat berjamaah. Jadi, ya, kesimpulannya kita diwajibkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahala dalam sholat berjamaah itu adalah 27 derajat. Ya, jadi Ibu tekankan sekali lagi, kalian usahakan sholat wajib itu selalu berjamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu kalian bisa laksanakan di rumah, ya, bermanfaat untuk kalian, ya. Tetap kalian nih sekarang masih dalam keadaan tidak nyaman, kurang aman,
ya, tetap kalian harus jaga, ya, harus jaga kalian kesehatan kalian, protokol kesehatannya dijaga, ya, tetap jaga jarak, tetap kita harus pakai masker, ya, semua peraturan-peraturan dari pemerintah kita laksanakan supaya kita itu selalu sehat dan bisa normal seperti biasa sekolahnya, ya, bisa ketemu dengan ibu di sekolah, ya. Jadi sekian dari ibu, mudah-mudahan kalian sehat semua, sampai bertemu lagi di pembelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.